Selamat datang di kelas online Hypnoselling 2.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Darmawan Aji, seorang productivity coach. Saya tinggal di kaki Gunung Manglayang, Cibiru, Bandung. Sudah menikah dengan 1 putri dan 3 putra. Hobi menulis. Jika teman-teman melihat judul buku-buku ini, silahkan dipesan, dibeli. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya juga secara teratur menuliskan pemikiran-pemikiran saya di blog darmawanaji.com. Ini adalah 10 bab dari buku Hypnoselling. Di video kali ini, kita akan fokus membahas bab pertama dari buku Hypnoselling, yaitu bagaimana melakukan penjualan tanpa penolakan. Apa yang muncul di dalam benak teman-teman sekalian saat mendengar kata penolakan? Penolakan, kalau kita melihat dari struktur bahasanya, adalah sebuah nominalisasi atau pembendaan. Artinya apa? Berbeda dengan kata benda yang lainnya seperti sepatu, komputer, laptop, spidol, dan lain sebagainya, kita tidak bisa menyimpan penolakan di dalam sebuah keranjang. Artinya apa? Ini bukan sebuah kata benda nyata. Penolakan adalah bentukan dari kata kerja menolak. Tetapi kita menganggapnya sebagai sesuatu yang nyata, sebagai sebuah benda nyata yang bisa membuat kita merasa berat, tersakiti, dan lain sebagainya. Sehingga apabila kita mendengar atau memikirkan penolakan, kita perlu mengembalikannya pada kata asalnya, yaitu tolak atau menolak. Apa yang dimaksud dengan kata menolak? Menurut kamus, menolak berarti mendorong atau mendesak ke depan atau ke samping. Bisa juga mencegah, menangkal, atau tidak menerima, tidak membenarkan pendapat, mengusir, menghalau, mengurangi, atau memotong. Sehingga kita bisa definisikan penolakan adalah tindakan mendorong balik. Artinya apa? Penolakan hanya akan terjadi bila kita mendorong mereka terlebih dahulu. Coba ingat-ingat hukum pertama Newton. Ada aksi, ada reaksi. Artinya, kalau kita tidak mendorong mereka terlebih dulu, mendorong calon pembeli terlebih dahulu, maka tidak akan ada reaksi penolakan. Disinilah bermanfaat bagi kita memahami paradoks persuasi. Paradoks persuasi adalah sebuah konsep yang diturunkan dari teori reaktansi di dalam ilmu psikologi. Teori reaktansi mengatakan bahwa semakin keras kita menyuruh orang lain melakukan sesuatu, maka semakin keras orang tersebut akan menentangnya. Ini adalah psikologi dasar manusia. Dalam paradoks persuasi, disebutkan bahwa semakin keras kita ingin mempengaruhi orang lain, maka justru semakin kecil pengaruh yang kita hasilkan. Sehingga antara otoritas dan pengaruh ini berbanding terbalik. Banyak orang menganggap bahwa kalau kita punya otoritas tinggi, memposisikan lebih tinggi, lebih hebat, lebih expert daripada orang lain, maka orang lain akan lebih nurut, lebih mengikuti apa yang kita mau. Pengaruh kita lebih besar. Ini terbalik. Riset dari Adam Galensky dari Kellogg School of Management mengatakan sebaliknya. Pada saat kita meningkatkan otoritas kita di depan orang lain, justru pengaruh kita akan turun. Seperti konsep jungkat-jungkit. Sehingga ketika kita ingin menaikkan pengaruh, maka yang perlu kita lakukan adalah menurunkan otoritas kita. Jangan memposisikan diri lebih hebat, lebih tinggi, lebih expert daripada orang lain. Kita turunkan otoritasnya. Sehingga pada saat kita ingin mempengaruhi orang lain, jangan gunakan kata-kata yang bersifat atau bernada memerintah. Misalnya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Menurut saya, advice saya, kamu harus begini, harus begitu. Kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Karena itu akan menurunkan pengaruh kita. Yang perlu kita lakukan justru menurunkan otoritas kita menggunakan bahasa-bahasa yang lebih halus, lebih soft.
pilihannya ada di tangan kamu, hanya kamu yang bisa memilih, hanya kamu yang bisa menentukan, dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa-bahasa yang otoritasnya diturunkan justru membuat pengaruh kita menjadi lebih besar. Inilah sebuah kunci persuasi. Kunci persuasi adalah bantu orang lain untuk menemukan alasan mereka sendiri untuk melakukan sesuatu. Biarkan mereka meyakinkan diri mereka sendiri. Jangan pernah memaksa mereka melakukan sesuatu. Maka, ketika kita ingin menjual tanpa penolakan, apa yang kita maksudkan? Yang kita maksudkan adalah menjual dengan cara terbaik sehingga prospek suka dan percaya dengan kita. Apakah semua orang pasti beli dengan pendekatan seperti ini? Tentu saja tidak. Karena tidak semua orang membutuhkan produk yang kita jual. Ada orang-orang yang tidak membutuhkan produk yang kita jual, tetapi pada saat kita menemukan orang yang membutuhkan produk kita dengan pendekatan yang baik, insya Allah mereka tidak akan menolak apa yang kita tawarkan. Seandainya mereka pun tidak membeli, mereka akan tetap mereferensikan kita pada orang lain. Karena apa? Mereka sudah suka dan percaya dengan kita. Bukankah ini sesuatu yang cukup berharga untuk kita lakukan? Disinilah penting bagi kita untuk mendefinisikan ulang apa yang kita maksud dengan penjualan. Penjualan bukanlah memanipulasi orang lain, bukanlah mempengaruhi orang lain untuk melakukan apapun yang kita mau, bukan. Penjualan adalah membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Zig Ziglar, stop selling, start helping. Oke, sebagai praktik dari video sesi pertama ini, apa yang bisa teman-teman lakukan? Saya menyediakan satu lembar afirmasi One Minute Salesperson. Silakan teman-teman baca afirmasi ini setiap hari selama 21 hari ke depan. Harapannya apa? Dengan teman-teman membaca afirmasi ini, teman-teman akan menjadi tahu dan paham bagaimana seharusnya menjadi seorang salesperson, seorang penjual yang baik. Dan harapannya, dalam 21 hari ke depan, teman-teman sudah menginstall belief atau keyakinan yang diperlukan untuk menjadi seorang penjual yang bisa menjual apapun, kapanpun, tanpa ada penolakan yang berarti. Sekian bahasan kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam saya Darmawan Aji.